Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyambung materi apa yang pernah saya sampaikan di bulan yang lalu, yaitu tentang gambaran kondisi umat Islam pada akhir-akhir ini. Hal ini memang sudah pernah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prediksi yang seperti itu bukan berarti sekedar hanya sebagai berita dan kabar saja, tapi semata-mata harus kita sikapi, harus kita respon, dan kemudian kita mengambil langkah-langkah. Karena prediksi yang digambarkan Rasulullah itu sungguh sangat merugikan, sungguh sangat tidak menyenangkan, dan sungguh sangat menyedihkan sekali. Maka untuk itu, saudara-saudara, suasananya sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, umat Islam meskipun secara kuantitasnya mayoritas, tetapi secara kualitas ternyata minoritas. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita dengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap masing-masing diri kita. Dan peringatan ini sudah difirmankan di dalam surat ke-84, yaitu surat Al-Insyiqaq. Saya kutip dari ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan, innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Manusia ini Allah menggunakan dua istilah, yaitu an-nas dan al-insan. Secara individu Allah menciptakan tiap-tiap insan, tiap-tiap manusia. Tapi kalau Allah menyebutkan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, berarti secara umum. Artinya apa? Secara individu kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada tanggung jawab masing-masingnya. Kalau misalnya itu merupakan kewajiban, maka kewajiban secara individu, berarti kewajiban secara fardu ain. Allah menyatakan wahai manusia, kamu, begitulah bahasanya. Innaka katihun, sesungguhnya kamu itu sebenarnya adalah seorang katih, seorang yang sedang bekerja keras. Untuk apa? Untuk ila rabbika,
untuk kembali pulang kepada Tuhanmu dengan kadhan, dengan sekeras-kerasnya, dengan segala daya upaya, dengan segala cara, dengan segala jalan yang kamu tempuh, dan pada saatnya famulaqih, maka kamu pasti akan menjumpai Tuhanmu itu. Nah, sebenarnya kalau kita pulang untuk apa? Kita pulang itu adalah untuk mempertanggungjawabkan segala amanat yang dipikulkan Allah kepada masing-masing manusia itu. Maka karena itu Rasulullah pernah menjelaskan bahwa la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergeser dua telapak kaki anak Adam atau keturunan Adam sebelum dia ditanya oleh 4 perkara. Pertama, ditanya tentang persoalan an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Manusia ini ada kalanya dikaruniai Allah umur pendek, ada umur yang sedang-sedang, tapi ada juga umur yang panjang. Semuanya itu akan ditanya. Sampai kemudian mati ini, umurmu sekian tahun itu kamu gunakan untuk apa? Untuk menjalankan apa? Untuk melaksanakan apa? Yang kedua, ditanya tentang wa'an jismihi, tentang jisimnya, tentang jasadnya, tentang kesehatannya. Fima ablah, dipergunakan untuk apa? Jasad yang sehat, usia masih muda. Karena jasad ini mengalami kemunduran dan juga mengalami kemajuan. Pada masa pertama, jasad kita ini lemah. Pada saat masih bayi, kita belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa melakukan apa-apa. Kemudian setelah itu menjadi kuat, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, dan kemudian bisa berlari dan bisa ngangkat macam-macam. Jadi asalnya lemah menjadi kuat. Tapi setelah kuat itu nanti akan berubah lagi menjadi lemah lagi. Sampai kadang-kadang sebelum mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Badan sudah sangat loyo, apalagi secara fisik sudah kita ketahui bahwa di mana kita mengalami kemunduran-kemunduran. Ini semua akan ditanya oleh Allah. Maka karena itu harapan yang baik bagi para pemuda-pemuda, para remaja-remaja, agar digunakan masa mudanya dan masa remajanya itu untuk aktif beribadah kepada Allah. Kalau itu dipergunakan, maka Rasulullah menjamin akan dinaungi oleh Allah di hari mahsyar nanti. Sebagaimana Rasulullah sudah menjelaskan, ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada satupun naungan kecuali naungan kepunyaan Allah. Nah, 7 golongan itu, satu diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu para pemuda-pemudi, para remaja-remaji
yang nasya'a fi ibadatillah, yang selalu berusaha dan aktif beribadah kepada Allah, tekun beribadah kepada Allah, itu nanti di akhirat akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah. Maka karena itu penting sekali bagi kita semua untuk menyampaikan kabar ini kepada anak-anak cucu kita, para remaja dan remaji, agar mereka mendekatkan diri kepada Allah, agar mereka berusaha untuk mengenal Allah lebih dekat dan lebih akrab lagi. Begitu pula Rasulullah SAW telah mengkabarkan pula bahwa ada beberapa golongan manusia nanti yang tidak akan ditegur sapa oleh Allah di hari kiamat, enggak direken oleh Allah dan tidak diampuni dosa-dosanya dan tidak disucikan dari kesalahannya. Salah satu dari golongan itu adalah syaikhun zanin, yaitu orang yang sudah tua tapi masih sempat juga melakukan zina. Artinya dia tidak menyadari usia tuanya, tetapi dia masih tergoda oleh hawa nafsunya. Maka oleh karena itu nanti Allah akan bertanya, digunakan apa sampai mati tentang jasad dan fisiknya itu. Kemudian yang ketiga, Allah akan mempertanyakan juga wa an ilmihi fima fa'ala. Allah akan bertanya tentang ilmunya. Ilmu apa saja? Ilmu agama, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu industri, ilmu pertahanan dan lain sebagainya. Itu akan ditanya. Fima fa'ala. Digunakan bagaimana ilmu itu? Untuk apa ilmu itu? Bahkan termasuk ilmu untuk mengerti tentang taktik-taktik pencurian, taktik-taktik korupsi, perlu dipelajari. Tetapi ilmu pengetahuan tentang korupsi itu pun ditanya, digunakan untuk apa? Apa kamu menjalankan korupsi? Apa kamu gunakan untuk menangkap para koruptor? Begitu pula kalau kamu mempelajari tentang tata cara para pencuri, kamu pelajari itu untuk apa? Apa kamu gunakan untuk mencuri ataukah kamu gunakan untuk mengantisipasi jangan sampai ada pencurian? Begitu. Semuanya itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Dan yang keempat yaitu wa an malihi. Allah akan bertanya tentang hartanya. Nah, tentang harta ini Allah bertanya dua macam pertanyaan, yaitu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan bertanya, kamu kok punya harta yang sekian banyak itu, kamu dapat dari mana? Dari bekerja, dari dagang, dari bisnis, dari ya katakan cari ceperan dan macam-macam, tergantung. Jangan dikira bahwa semua yang dimiliki oleh manusia itu bebas dari kontrol Allah. Makanya pada saat kita pertemuan di bulan yang lalu itu Rasulullah menjelaskan, hati-hati kamu ya, karena fa innan naqida basir, karena sang pengawas itu justru selalu memperhatikan apa yang kamu lakukan.
Maka oleh karena itu jangan mengira bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu bebas dari kontrol Allah. Tidak. Justru itu mereka akan ditanya tentang persoalan itu. Dan nanti sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-Insyiqaq tadi, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang kalau sudah kembali kepada Tuhannya di sana dan kemudian ditanya tentang ini itu dan kemudian dia menerima laporan progres reportnya dengan tangan kanannya, maka semoga saja fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tapi tidak seperti itu. Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah, Rasulullah, apakah begitu jelimetkah hisab yang dilakukan oleh Allah? Loh, iya. Justru kalau Allah sampai menghisab benar-benar, pasti orang itu akan disiksa. Loh, terus Aisyah bertanya, bukankah Allah pernah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah memberikan harapan agar nanti manusia dihisab dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah, itu bukan hisab. Kalau hisab itu adalah nakis. Nakis itu artinya seperti orang yang sedang memahat. Jadi ditetei sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya betul-betul wujud yang sesungguhnya. Nah, kalau pertanyaan di sana itu hanya sekedar urido, hanya sekedar dibeberkan saja sekilas, oh kamu sudah baguslah, tidak apa-apa, tapi belum ditanya secara terperinci, kata Rasulullah. Kalau sampai orang di sana dihisab secara terperinci, sudah pasti uziba, pasti akan disiksa oleh Allah. Begitu. Maka karena itu saudara-saudara, pertanyaan Allah yang keempat tadi tentang harta itu, Allah bertanya dua hal, yaitu min aina iktasabahu, dari mana harta itu diperoleh. Maka karena itu kita juga perlu introspeksi. Kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, kira-kira diperoleh dari mana? Ya tidak tahu, terserah kita masing-masing. Tapi kalau bisa segera selesaikan apabila ada masalah tentang kepemilikan itu, sebelum nanti akan dihadapkan oleh Allah dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Karena di sana nanti tidak ada satupun yang tidak mendapatkan hak keadilan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, sampai-sampai kambing yang bertanduk pun akan didatangkan untuk mendapatkan keadilan terhadap kambing yang tidak bertanduk. Itu artinya apa? Semua akan dibalas. Maka untuk itu jangan sekali-kali kita memperlakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Misalnya kalau burung dara itu gunanya oleh Allah digunakan untuk manusia ini untuk kepentingan termasuk diantaranya jasmani dan rohani, bukan untuk aduan. Kalau sampai manusia suka mengadu doro, nanti mereka akan juga dihadirkan di hadapan Allah untuk mendapatkan hak keadilan. Ayam, jago diadu sampai berdarah-darah, bahkan sampai ada yang mati. Itu nanti juga akan dihadapkan di sana untuk menuntut keadilan. Tapi kalau misalnya disembelih dan dimakan, tidak, karena memang tujuannya Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua diperuntukkan untuk kalian. Maka oleh karena itu kalau mau menyembelih jangan lupa falyadhkurismallah.
sebutlah nama Allah. Jangan sampai hanya kemudian dipotong tanpa menyebut nama Allah. Itu hukumnya sudah zalika fiskun. Itu adalah sudah rusak hukumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu tadi kembali kepada surat Al-Insyiqaq ayat 6, bahwa sesungguhnya kita manusia semuanya ini sedang memperjuangkan dirinya secara hakiki, sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, mengerti atau tidak mengerti, tapi pada hakikatnya setiap manusia itu sedang berjuang untuk pulang kembali kepada Allah. Jadi apa saja kita ini? Misalnya jadi bekerja sebagai pemulung, maka pekerjaan pemulung itu adalah sebuah perjuangan dirinya untuk membekali dirinya agar dia bisa berpulang ke hadirat Allah. Kalau toh dia menjadi tukang sampah misalnya, pekerjaannya tukang sampah itu hakikatnya adalah sedang berjuang menghidupi dirinya, dan hidupnya itu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau toh dia misalnya masih menjadi seorang pegawai negeri, jadi apa saja misalnya, maka pekerjaan menjadi pegawai negeri itu hakikatnya adalah sebuah perjuangan hidup untuk dirinya, karena dia akan kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Maka oleh karena itu jangan lupa, siapapun kita, jadi rakyat jelata atau jadi orang yang punya pangkat, atau jadi camat, jadi lurah, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, dan macam-macam, itu semua adalah hakikatnya kita sedang berjuang untuk kembali kepada Allah. Jangan kemudian kita menganggap bahwa kalau kita punya pangkat, kita punya kedudukan, kemudian kita bebas dari segalanya. Justru orang yang punya pangkat dan kedudukan tinggi itulah yang semakin Allah mempertanyakan segala sesuatu dengan binaksin, dengan secara teliti. Ibaratnya Rasul tadi bilang, ibaratnya seorang yang sedang mengukir, memahat di atas batu. Memahat itu nidii satu-satu, sedikit demi sedikit, akhirnya terbentuklah gambar yang diinginkan. Itu namanya naqshin. Itu yang namanya perhitungan atau hisab yang sesungguhnya. Nah, para jamaah sekalian, maka oleh karena itu mari kita teruskan apa yang kita kehendaki dengan situasi kita pada saat ini. Bahwa sesungguhnya kita pada saat ini sedang merasakan kegalauan, merasakan sedang kesedihan, kekhawatiran, dan kecemasan. Ya. Tetapi apakah akan begini terus? Oleh Allah mengatakan tidak. Tidak. Kalau kamu ingin berubah, dirubah. Kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, akan saya buatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ada syarat-syaratnya. Karena sesungguhnya suasana seperti sekarang ini sudah berjalan dan pernah dialami oleh umat-umat yang lalu. Karena ada sunan-sunan, ada perjalanan-perjalanan hidup yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Maka oleh karena itu kita harus punya mempelajari tentang apa yang pernah terjadi masa-masa yang lalu itu. Nah, sebenarnya saudara-saudara, suasana yang kita hadapi ini adalah
Allah sedang menseleksi kita. Kita ini diseleksi oleh Allah. Bagaimana responnya? Bagaimana tanggapannya? Bagaimana yang akan dilakukannya? Bagaimana yang akan direncanakannya? Begitu dan seterusnya. Jadi Allah itu ingin melihat kamu ini gimana sih dalam keadaan begini ini. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Adakah yang membaca terjemahnya? Monggo kalau ada yang membacakan. Ya. Ayat 79 179. Ali Imran 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Iya. Jadi Allah menjelaskan bahwa wa ma kana Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi. Jadi Allah tidak akan membiarkan kamu itu seperti sekarang ini. Nah, tapi nyatanya kok tidak ada perubahan. Itu sebenarnya hatta yamizal khabitha minat thayyib. Itu intinya. Karena Allah ingin menseleksi, memilih, membedakan antara al-khabith, antara yang jelek, minat thayyib, dari yang bagus. Maksudnya apa? Allah akan menseleksi siapa orang-orang yang beriman, benar-benar iman. Ada yang imannya hanya pura-pura saja, bahkan mengaku beriman tetapi merintangi keimanan. Ngaku dia Islam tetapi justru memusuhi ajaran Islam. Allah ingin tahu sampai di mana mereka itu. Begitu. Dan tentang siapa mereka itu, Allah bilang, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan memperlihatkan
sesuatu yang gaib kepadamu Muhammad. Oh itu loh si fulan, si B, si A, si C, tidak. Ya. Tapi bisa kamu lihat. Coba ingat apa yang saya jelaskan di firman-firmanku yang lain. Termasuk di surat 63 ayat 4 misalnya. Kalau kamu perhatikan itu tahulah, tapi tidak usah saya sebutkan ABCD-nya, nggak usah gitu. Maka oleh karena itu walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha. Tapi Allah telah memilih rasul-rasulnya mana yang dikehendaki untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Karena tiap-tiap rasul mempunyai kondisi dan situasi yang berbeda. Maka oleh karena itu fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-rasul itu, dan wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika kalian tetap beriman dan tetap bertakwa, maka falakum ajrun azim, maka untuk kalian ada pahala yang besar. Saudara-saudara, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada satu ayat yang paling inti, yaitu tentang rekondisi. Bagaimana umat Islam ini bisa mengembalikan kondisi seperti masa-masa yang lalu. Fa insyaallah hal itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tadi saya sudah diingatkan oleh panitia bahwa nanti diberi kesempatan untuk tanya jawab. Maka oleh karena itu saya beri kesempatan, mungkin ada beberapa menit ya. Oke, monggo yang mau bertanya silahkan. Bapak yang ingin bertanya pada Pak Ustaz. Dan berdiskusi atau yang memberikan kritik dan saran. Kalau ada, monggo silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir-hampir kaum muslimin ini ketika membaca Al-Quran dengan terjemahannya seakan-akan dirinya tahu bahwa ada Abu Lahab, Abu Jahal, ada Fir'aun, ada umat-umat terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran, seakan-akan dirinya tidak ingin ikut-ikut seperti itu atau tidak ingin seperti mereka. Tapi kenyataannya saat ini seperti mereka. Ini kiranya bisa diterangkan penyebab apakah sesungguhnya yang ada sehingga mereka seperti begitu. Konkretnya mereka bukan orang yang tidak berpengetahuan, bahkan kalau dikategorikan tergolong orang-orang yang berpengetahuan, sehingga pemandangan ini yang kita rasakan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba memberikan gambaran. Oh, namanya gambaran juga pas. Mudah-mudahan mendekati kepada yang diharapkan. Sebagaimana yang pernah kita kaji bersama di bulan yang lalu, bahwa Rasulullah sudah menjelaskan bahwa dikala itu kamu menghadapi dua hal yang sangat sangat riskan, sangat bahaya sekali. Pertama yaitu Allah mencabut
kewibawaanmu terhadap orang-orang kafir sehingga mereka sudah tidak malu, tidak takut lagi kepada kamu sekalian. Bahkan ulama-ulama pun sudah tidak dipedulikan lagi. Bahkan mereka itu berani juga melecehkan, menfitnah, menurunkan martabat dan derajat para ulama-ulama. Itu. Yang kedua, Allah menanamkan suatu penyakit yang ada di dalam dadamu. Penyakit apa itu? Al-wahnu. Ya. Al-wahnu ini bukan al-wuhnan ya. Nek Wuhan kan berarti Wuhan. Wuhan itu kan berarti Cina kono. Al-wahnu. Ya enggak tahu apakah memang Rasulullah mengisyaratkan begitu atau tidak, wallahu alam. Nah, al-wahnu itu dijelaskan oleh Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu umat Islam pada waktu itu sudah sangat mencintai keduniaan. Sehingga akhirnya karahiyatul maut, mereka mengingkari kematian itu. Gak peduli matinya jadi apa, cek husnul khotimah, cek su'ul khotimah, gak peduli. Yang penting hidup senang. Ya. Hal semacam inilah yang diisyaratkan oleh Allah, bahwa orang-orang itu di dalam hatinya fi qulubihim marad. Orang itu dalam hatinya sudah ada penyakitnya. Dan penyakit itu oleh Allah fazadahumullahu marada. Allah menambah parahnya penyakit itu. Siapa mereka itu? Mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka itu ya temanmu sendiri. Orang mukmin, orang Islam. Makanya di surat 63 itu Allah sudah bilang, Muhammad, hati-hati ya. Kamu bergaul dengan orang-orang munafik itu, dan orang-orang munafik itu tidak sungkan-sungkannya menyatakan dan mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Mereka juga bersyahadat, Mat. Tetapi sebenarnya syahadat mereka itu hanya sekedar lakadzibun. Itu hanya bohong-bohongan saja. Nah, siapa mereka itu? Allah bilang di ayat ketiga, dzalika bi annahum amanu summa kafaru. Mereka itu sebenarnya adalah amanu. Sudah menyatakan iman dengan syahadatnya itu. Mau diangkat jadi bupati, bersumpah demi Allah. Mau diangkat jadi hakim, juga bersumpah demi Allah, juga bersyahadat. Mau jadi presiden, diangkat juga begitu. Jadi apa saja begitu. Tapi ternyata ucapan itu tidak dibuktikan dengan kegiatan dan pikirannya. Tapi apa? Summa kafaru. Mereka menutup kebenaran-kebenaran itu. Jadi kafir itu artinya orang yang menutup, Pak. Jadi menutup kebenaran. Menutup yang ada. Sing ada ditutupi, yang tidak ada dibuka. Itu namanya kafir. Makanya kita ini juga berdoa, wa kaffir anna sayyiatina, wa kaffir anna, ya Allah tutupkanlah pada kami kesalahan-kesalahan kami. Sampai tutupi ya Allah, jangan sampai nampak di catatan itu. Begitu kafir itu begitu pengertiannya.
Jadi kafir itu bukan mengolok-olok orang, bukan. Itu istilah yang memang Allah sendiri pilihkan yang lebih tepat. Bahwa kafir itu adalah menghilangkan sesuatu yang ada. Gitu. Itu namanya kafir. Makanya kalau kita mendapatkan anugerah dari Allah, rezeki itu jangan sampai ditutup-tutupi. Harus kita akui, dari mana ini? Alhamdulillah, ini atas karunia Allah. Lah itu begitu. Jangan seperti Korun. Korun kalau ditanya, kamu kok punya harta banyak begini, dari mana? Oh itu kan dari usaha saya dan itu dari ilmu saya. Nah kalau karena itu akhirnya Korun diamblesno oleh Allah ke muka bumi sampai harta bendanya semuanya musnah. Itu karena dia tidak mengakui anugerah Allah kepada dirinya. Itu kafir. Nah orang-orang yang tadi itu sebenarnya dia itu dalam hatinya ada iman tetapi ada kekafiran. Cuma summa kafaru, tapi kekafirannya bertambah kafir, bukan sadar. Mengapa? Karena hubbud dunya, karena dia sangat mencintai kehidupan dunia ini. Itulah yang sesungguhnya insya Allah nanti kalau Allah masih memberikan kesempatan, hal itu akan kita bahas nanti karena sudah saya siapkan materinya, tapi karena waktu tidak memungkinkan maka tidak saya buka kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan usia pada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sudah cukup? Baiklah, karena waktu sudah masuk Isya, maka saya rasa pelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.